Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Masjid An-Nur yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini Allah limpahkan nikmat sore ini Allah limpahkan nikmat dan karunia-Nya pada kita semua ya. Sambil nunggu buka bersama ya. Sejenak mungkin kita belajar sama-sama. Semoga pertemuan kita di sore hari ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sehat-sehat nih Pak, Ibu? Sehat nih, masih semangat nih? Alhamdulillah, semangat masih hari-hari Bapak penyisian nih. Masih Bapak penyisian, hari-hari awalnya harus semangat. Kalau nggak semangat, wah bagaimana nanti hari Bapak berikutnya? Ya, Alhamdulillah. Insya Allah sore hari ini sejenak kita mungkin tadabburi ayat hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan ini Allah banyak tunjukkan keutamaan-keutamaannya. Allah obral ampunan, Allah lipat gandakan pahala, dan untuk mewujudkan itu tidak cukup hanya dengan itu. Bahkan Allah buka pintu apa Pak? Pintu surga. Futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Kemudian apa? Wa ughliqati abwabu an-nar. Dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Kersane apa Pak? Kersane apa? Biar kita mudah dalam masuknya. Ya, dibuka supaya mudah. Dan ini peluang bagi kita untuk memperbanyak amal, untuk memperbanyak ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, supaya tidak ada kendala di dalam kita beramal, di dalam kita memperbanyak masuk surga, yaitu dengan dibelenggunya para setan. Nah, para setan-setan kelas kakap dibelenggu oleh Allah ya, sehingga orang mudah. Harusnya ketika Ramadan ini tidak ada orang malas ya. Harusnya tidak ada orang susah ibadah, harusnya mudah. Karena semua dipermudah oleh Allah. Di peluang ini dibuka lebar-lebar dan dipermudah oleh Allah. Sampai sang pengganggu pun dibelenggu, ben orang ganggu. Ini yang terjadi di bulan Ramadan. Sehingga suatu nikmat yang besar kalau kemudian Allah memberikan kesempatan kita di bulan yang mulia ini. Tapi nggih sayang nggih, tasih wonten mawon nggih tiyang sing kadang berat dalam ibadah. Ya termasuk sore hari ini berbuka menjelang bukber untuk menjelang buka bersama ini sebagian masih belum hadir. Ya semoga mereka senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir. Nah, untuk itu tentunya dengan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, sehingga mempermudah kita untuk bisa masuk surga. Ya, dan surga adalah tempat kita. Surga adalah tempat asli kita. Surga adalah tempat kita kelak. Bagi orang beriman, tempat transit terakhir bagi kita adalah surga. Nah, terus pertanyaannya, makin jenengan surga manjenengan pundi? Ya. Kalau sudah masuk surga, tempatnya di mana? Sudahkah kita persiapkan tempat kita di surga? Ini pertanyaan nih.
Sampun apa dereng Pak, Bu? Sampun dereng jenengan nyiapaken tempat rumah ataupun istana di surga? Napa bukti nih? Nah, kan perlu bukti. Bukan hanya ngomong saya siapkan. Apa? Sebagaimana kula panjenengan ya, sebagaimana kita ketika kita di dunia ini untuk bangun rumah butuh waktu berapa tahun, Pak? Saya jenengan bangun rumah tahun pinten Pak jen saya. Maksudnya pas nalikane jenengan umur pinten? 50, 40 tahun bangun rumah sendiri atau rumah warisan? Nah, rumah warisan gak usah tanya. Rumah sendiri pas umur pinten saya pas umur 40 tahun. Berarti kan persiapan jenengan sejak muda, gitu. Sejak muda, kemudian ketika nikah umur 25 tahun, sekurang lebih 15 tahun dipersiapkan untuk membuat rumah di dunia. Bahkan sebagian ada lebih dari itu. Sebagian baru umur 50 tahun membuat rumah. Bahkan sebagian baru umur 60 tahun baru bisa bangun rumah. Setelah dibangun bagus, kemudian ditinggal. Ditinggal atau diwariskan. Nah, ini yang terjadi. Memang rumah-rumah kita di dunia ini adalah sebenarnya bukan rumah kita, dan dunia ini bukan tempat tinggal kita. Ini sering saya ungkapkan nih di sini, terus di majelis ini, di masjid ini sering saya ungkapkan bahwa di dunia ini bukan tempat tinggal kita. Yang pasti ada tempat meninggal kita. Sementara tempat kita sebenarnya adalah surga. Tempatnya orang beriman, tempatnya orang mukmin itu kelak nanti di surga. Ya, nah untuk itu perlu kita siapkan. Monggo kita siapkan. Tidak cukup hanya dengan oh saya sudah. Apa buktinya? Bukankah Allah sudah tunjukkan bahwa ada amal-amal khusus yang ketika dilakukan itu bisa Allah jamin dengan rumah di surga. Nah untuk itu monggo, monggo. Saya mengajak pada jamaah sekalian, setidaknya ada kurang lebih 10 amalan yang bisa mempermudah kita untuk kaplingan rumah di surga. Meskipun ini sebagian mungkin jenengan sudah melakukan, tapi perlu ditakkid, perlu dikuatkan supaya ya kita persiapan tenanan, mumpung di bulan Ramadan yang mulia ini, ya kita siapkan untuk bangun rumah kita sebenarnya di surga. Yang pertama, kinten-kinten napa Pak? Saya dari jenengan nawon materi ini. Napa kinten-kinten? Pertama, untuk bangun rumah di surga, amalan napa? Napa? Salat napa? Salat napa? Sing pasti niki soalnya sudah disebutkan oleh Rasulullah, pasti. Nggak boleh kita ngarang. Sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, ini salah satu bagian kecil. Nah, dulu ketika jenengan bangun masjid, jenengan suka dimotivasi mboten kali takmir atau kali ustadz yang pertama kali. Barang siapa yang bangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Ini yang pertama, ya. Ini secara materi yang biasanya orang hitungnya berat dulu. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang dia membangun rumah lillahi, ya karena Allah, ya tentunya membangun masjid karena Allah, maka kelak Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ini yang pertama harus ya kita lakukan. Ya alhamdulillah masjid ini sudah terbangun. Ya semoga semua donatur
yang kemarin ikut terlibat dalam pembangunan masjid ini sedikit banyak sudah minimal punya kaplingan punya kaplingan di surga. Ya, bahkan dalam lisan disebutkan barang siapa yang dia membuat membangun masjid meskipun hanya sekedar senilai susuane manuk ya, senilai susuan manuk, artinya sesuatu yang remeh, yang kecil, tapi dia niatkan karena Allah untuk bangun rumah Allah, maka kelak Allah akan bangunkan rumah di surga. Ya, ini yang pertama, okay, yang perlu kita lakukan. Kemudian yang kedua, tadi menyambut apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Itu sebagian, sebagian bukan hanya 2 rakaat sebelum subuh, tapi sholat rawatib. Sholat rawatib, yaitu sholat rawatib ini pinter rakaat Pak? 12 rakaat atau 10 rakaat atau 16 rakaat. Sebagian ulama menyebutkan seperti itu. Okay. Minimal 10, afdal 12, kalau ingin lebih bisa 16. Okay. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Ya. Adapun kalau yang 10 itu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar, 10. Jadi barang siapa yang dia menjalankan sholat rawatib 10 rakaat, maka kelak Allah akan bangunkan rumah di surga. 10 rakaat ini kenapa mawon Pak? Kapan mawon? Pertama, dari mulai pagi 2 rakaat sebelum subuh, terus normali 2 rakaat sebelum apa setelah? Sebelum zuhur 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat malih setelah zuhur, pinten 6. Kemudian kapan malih? 2 rakaat setelah maghrib, 8. Kemudian kurang 2 kapan? 2 rakaat setelah isya. Ingat-ingat ya. Tadi ini sholat rawatib. Sholat rawatib ini sholat yang mengiringi sholat wajib. Dan ini jaminan dari Allah bagi siapa yang mampu menjaganya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini kalau 10. Kalau 10. Kalau 12 tinggal ditambah zuhur. Zuhur 4 rakaat. Zuhurnya 4 rakaat. Nah ini di antara yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat rawatib. Kemudian saya bacakan hadisnya nggih. Man shallat nataini asyrata raka'atan fi yaumin wa lailah bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Jadi barang siapa yang dia sholat 12 rakaat siang malam, 12 rakaat siang malam, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Allah bangunkan rumah di surga. Ini tadi dalam hadis yang lain disebutkan dalam riwayat Aisyah, ya, dirinci, ya, yaitu tadi 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya.
Nah, ini kalau bisa dijaga, okay? Dijaga karena ini jaminan dari Allah, Allah akan bangunkan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan ke-12 rakaat ini. Okay. Bahkan seandainya lupa beliau, maka beliau ganti dengan waktu yang lain. Lebih-lebih sebelum subuh. Okay. Sebelum subuh Rasulullah kalau lupa beliau akan lakukan ketika ingat. Pernah suatu ketika Rasulullah kesiangan, gitu, pas dalam perang, dalam perjalanan perang, setelah selesai perang terus pulang karena kecapean, lelah, kemudian menyuruh Bilal untuk berjaga sama 2 orang sahabat, jaga, tunggu nanti sampai bangunkan kita ketika sudah masuk waktu subuh. Qadarullah Bilal juga bablas, tertidur, baru bangun ketika sudah matahari terbit. Makanya setelah bangun, wah ternyata semuanya tertidur, nggak ada yang bangun. Makanya terus kemudian nyuruh Bilal itu apa? Adzan. Padahal sudah siang, sudah siang. Setelah adzan, terus kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat. Setelah selesai terus kemudian qomat. Setelah qomat baru sholat subuh. Ya, baru sholat subuh. Dan ini menunjukkan bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh itu boleh dikerjakan meskipun waktunya sudah lewat. Ya, sehingga Rasulullah menyebutkan juga dalam hadis yang lain yang sahih, man lam yusalli raka'atal fajr fasalli ba'da tulu'is syams. Barang siapa yang dia belum sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya, maka hendaknya dia sholat setelah matahari terbit. Ya, setelah matahari terbit. Jadi boleh kemudian kita pas mangkat wis qomat, orang sempat sholat qobliyah subuh, maka boleh nanti sholat diganti ketika matahari sudah terbit. Dan ini sahih hadisnya. Sehingga tidak ada alasan seseorang untuk tidak sholat sebelum subuh. Tidak ada alasan. Karena ini keutamaan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Raka'atul fajr khairun minan dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah, 2 rakaat sebelum subuh ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Makanya ampun ditinggalkan. Ya, ampun ditinggalkan. Demikian juga dengan sholat qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur ini juga demikian tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Ya, Rasul pernah melakukannya setelah sholat zuhur. Ya, di waktu itu sholat langsung kemudian langsung sholat zuhur. Setelah sholat zuhur terus kemudian beliau setelah ba'da zuhur sholat kemudian sholat lagi. Ditanya sahabat, apa yang pulang. Jadi beliau kalau sholat sunnah biasa sholat di rumah. Ditanya oleh Aisyah bahwa beliau sholat qobliyah zuhur karena tadi belum sempat sholat qobliyah zuhur, ya, sehingga beliau lakukan setelah zuhur. Bahkan sholat ba'diyah zuhur pun juga pernah dilakukan di waktu ba'da asar. Dan saya mungkin, ya, suatu ketika Rasulullah setelah sholat asar pulang. Setelah pulang terus sholat 2 rakaat. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah Anda selama itu melarang orang untuk sholat ba'diyah asar? Apa yang beliau lakukan? Beliau sampaikan, tadi saya belum sempat sholat ba'diyah asar karena tadi banyak tamu, ya, tamu sehingga menyibukkan saya belum sempat sholat ba'diyah asar. Ba'diyah zuhur. Kemudian baru sempat beliau lakukan setelah tamunya pulang sampai sholat asar. Kemudian beliau pulang pada asar, beliau sholat di rumah. Ini menunjukkan apa? Bahwa sholat rawatib itu sholat yang penting bagi kita, ya, karena kelak nanti sebelum semua amalan, nanti di akhirat pertama kali yang dihisab yang ditanyakan apa? Amalan apa? Sholat. Bukan haji, bukan umroh, bukan sedekah, bukan puasa. Pertama kali ditanya oleh Allah adalah sholat kita.
Hal atammaha aw naqasa? Apakah dia menyempurnakan ataukah kurang? Ya, dilihat salat wajibnya dulu. Ketika salat wajibnya bagus, maka Allah akan artinya bablas, bisa masuk surga. Tapi ketika salat wajibnya kurang, maka dilihat salat tatawu'nya. Dan salat tatawwu' yang utama adalah salat rawatib. Dilihat oleh Allah bagaimana rawatibnya. Kalau bagus, ya, insya Allah bisa lolos. Kalau rawatibnya gagal atau tidak bagus, maka dilihat sholat-sholat sunnah yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat rawatib ini juga penting, ya, perlu kita jaga. Dan mumpung di bulan Ramadan ini, kalau bisa jangan ditinggalkan. Okay? Okay. Yang kedua, yaitu sholat rawatib. Setelah bangun masjid, kemudian sholat rawatib. Ini jaminan kelak Allah akan bangunkan rumah bagi kita di surga. Kemudian yang ketiga, napa kinten-kinten Pak? Agar untuk mendapatkan kaplingan rumah di surga. Napa? Kinten-kinten. Yang keempat, napa? Adalah mengerjakan sholat duha. Ya, sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum duhur 4 rakaat. Nah, ini juga, ya, ini punya kedudukan khusus, ya, sholat duha. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ya, man sholat duha arba'an wa qoblal aula arba'an bunyalahu biha baitun fil jannah. Ya, barang siapa yang dia menjaga atau mengerjakan sholat duha 4 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, maka kelak Allah akan bangunkan rumah di surga, ya, baginya. Ya, tentunya dilakukan karena Allah, ya. Nah, di sini digandengkan sholat duha dengan sholat 4 rakaat qabliyah zuhur. Ya. Salah satu hikmahnya disebutkan dalam sarahnya bahwa kita tahu sholat duha itu awal waktu sholat duha kapan Pak mengerjakannya? Sejak pagi, ya, sejak pagi. Sejak syuruk, setelah syuruk itu duha yang pertama. Dan setelah itu, ya, jam 6, kalau sekarang mungkin terbitnya matahari jam itu, kurang lebih jam 5.40 atau 45, ya. Sehingga sholat duhanya kalau bisa setelah 1/4 atau minimal 10 sampai 1/4 baru sholat syuruk, ya, jam 6, taruhlah jam 6. Nah, setelah itu namanya sholat duha. Sholat duha sampai nanti menjelang zuhur kurang lebih. Nah, sholat duha ketika diakhirkan 4 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Apa hikmahnya? Ya, di sini disebutkan para ulama bahwa zuhur, waktu zuhur siang itu pintu langit, 7 pintu langit terbuka. Okay. 7 pintu langit terbuka, sehingga salah satu doa yang mustajab adalah di siang hari. Okay. Salah satu doa mustajab itu di siang hari menjelang zuhur. Ya, pas zuhur atau menjelang zuhur, karena pintu apa? Langit itu terbuka semua, sehingga doa kita itu bablas, insya Allah, ya. Nah, di situ dikaitkan, ya, termasuk juga sholat rawatib tadi, yang paling banyak apa? Zuhur 4 rakaat. Karena di situ harapannya adalah banyak berdoa, banyak memohon pada Allah, karena saat itulah kemudian Allah doa-doa kita mustajab. Doa-doa kita mustajab. Nah, untuk itu, ya, perlu kita jaga. Lebih-lebih mungkin ibu-ibu yang banyak di rumah, ya, atau juga bapak-bapak, tidak menutup kemungkinan ketika di waktu-waktu menjelang zuhur pas istirahat, ya, karena menjelang zuhur itu waktu yang tepat untuk istirahat, ya. Istirahat sehingga banyak munajat, banyak berdoa, maka itulah yang terbaik.
Ya, bahkan salah satu disunahkan juga menjelang zuhur itu apa? Tidur. Tidur. Ingat tidurnya Rasulullah itu di 3 waktu. Mohon Pak, 3 waktu niku. Pertama, ya menjelang zuhur itu namanya qailula. Ya, pertama qailula, yaitu menjelang zuhur. Ya, itu waktu yang paling bagus untuk tidur. Kemudian yang kedua, kapan? Ya di malam hari, bar isya. Bar isya. Tidaklah Rasulullah tidur kecuali setelah sholat isya. Setelah sholat isya baru tidur. Yang kedua, yang ketiga, kapan? Setelah adzan subuh. Loh, kok adzan subuh? Ini kebiasaan Rasulullah. Kebiasaan Rasulullah itu karena biasa Rasulullah itu malam kan sholat malam. Itu sholat malam menjelang subuh. Nah, beliau istirahat sampai adzan. Nah, setelah istirahat, setelah adzan itu beliau itu tidur. Tapi karena beliau itu rumahnya dekat, gitu, dekat di rumah, di samping masjid, sehingga beliau tidurnya berbeda. Artinya bukan tidur yang angler, gitu. Tidur untuk menunggu sholat subuh karena habis sholat malam capek, ya, sehingga perlu rehat. Nah, perlu rehat sejenak. Ya, beliau tidur menjelang subuh. Setelah adzan subuh sampai nanti ketika qomat, baru keluar rumah terus imami. Ya, adapun posisi tidurnya, ya, beliau kalau zuhur posisinya, seperti ini, sunnahnya, tangan ditaruh di pipi ketika zuhur. Demikian juga ketika malam, begini. Tapi ketika subuh tidurnya, pas setelah pada subuh tidurnya bukan begini, bablas. Normalnya jenengan, kalau panjenengan ini bablas. Tidurnya seperti ini. Kenapa seringnya tadi? Tidur apa tadi? Tidur tapi gini. Songgowang ya bahasa Jawa nih. Tidur seperti itu. Supaya apa? Sekedar untuk istirahat, menunggu waktu qomat. Dan mungkin kurang lebih 5-10 menit, 15 menit, ya. Setelah itu baru kemudian keluar, beliau sholat subuh secara berjamaah. Ini salah satu keutamaan juga di menjelang sholat zuhur, yaitu untuk berdoa, ya, atau tidur, ya, tidur sejenak. Dan sayangnya sunnah ini tidak banyak dilakukan oleh kita kaum muslimin. Kita jarang orang sholat, tidur menjelang zuhur, jarang. Biasanya kapan panik jenengan? Baru zuhur kok bablas nganti asar gitu. Justru ketika zuhur biasanya nih, kebanyakan orang itu kerjanya dipepet nganti zuhur gitu. Jadi nggak ada waktu istirahat. Biasanya terus gitu, nganti adzan baru berhenti. Padahal Indonesia sebelum zuhur ya sunnahnya itu istirahat. Ya. Baik yang di sawah ataupun yang lain itu harusnya ketika menjelang zuhur itu istirahat. Ini jam 11 itulah istirahat. Dan itu hikmahnya luar biasa. Sekaligus saat itu sinar matahari itu nggak bagus bagi kita. Dan ini nyun sewu diterapkan oleh sebagian orang kafir di Jepang, di Barat itu sebagian itu mereka, ya, kalau sudah menjelang zuhur mereka istirahat. Saya pernah dapat cerita dari teman, ya, yang pernah ke Jepang. Di sebagian tempat sekolah itu mereka anak-anak SD itu tidurnya menjelang zuhur. Artinya ketika matahari ada di tengah, ya, itu mereka tidur istirahat. Makanya sekolahnya disetting apa? Bisa untuk tidur. Jadi kalau sudah waktunya teng langsung gelar seret, langsung kursinya memanjang seret langsung tidur di waktu siang. Mereka itu orang kafir tidak mengerti hadis, tapi mereka ngerti tentang alam ini sehingga mereka praktekkan. Tapi kita hadisnya orang ngerti, alamnya juga orang ngerti sehingga tidak mengamalkan. Sebagian maksudnya. Tapi kalau yang ngerti, insya Allah mereka tidur istirahat. Ya, karena itu manfaatnya besar bagi kita dan bahaya. Sinar di saat itu tidak baik bagi kesehatan kita. Ini
yang ke pinten apa? Tiga, yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Yang keempat, salah satu cara untuk mendapatkan kaplingan rumah di surga adalah meninggalkan perdebatan, kemudian meninggalkan dusta dan berakhlak mulia. Ini meninggalkan perkataan dusta, kemudian meninggalkan perdebatan dan juga berakhlak mulia. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang agak panjang ya. Saya bacakan. Ana zaimun bi baitin fi rabatil jannah liman taraka al-mira. Saya kalau aku akan memberikan jaminan rumah bagi orang yang pertama meninggalkan debat, meninggalkan debat. Mira itu debat. Yang kelak dia jamin orang kalau meninggalkan debat, Allah akan jamin mendapatkan rumah di pinggiran surga. Meskipun seandainya dia benar, tapi dia tinggalkan, maka itu lebih baik. Lebih-lebih di bulan puasa ini, jangan banyak debat. Debat ngeyel-ngeyelan, ini percuma. Bagi siapa yang meninggalkan, maka kelak dapat jaminan dari Allah rumah di pinggir surga, di pinggiran artinya. Kemudian yang kedua, liman taroka wa in kana muhiqqan, sudah. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib. Dan yang kedua, Allah akan bangunkan, Allah jamin baginya rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta. Dusta. Wa in kana mazihan, meskipun dustanya itu untuk main-main Jadi nggak boleh kita dusta meskipun main-main. Kemudian yang ketiga, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Dan yang ketiga, Allah jamin bagi seseorang yang memperbaiki akhlaknya. Itu kelak Allah akan jamin baginya rumah di surga tertinggi. Tidak ada yang di pinggiran, ada yang di tengah, ada yang di paling tinggi. Ini jaminan bagi mereka yang mampu meninggalkan tadi debat, yang kedua dusta, yang ketiga memperbaiki akhlak. Dan memperbaiki akhlak ini tentunya bukan seperti orang malik tangan Akhlak ini harus berupaya secara terus menerus Di samping kita pelajari juga dilatih. Akhlak ini perlu dilatih. Nah, ini yang ke berapa Pak? 4, 5, 6 masing-masing itu ada keutamaan. Kemudian yang berikutnya ini yang paling mudah. Semoga semua juga bisa mengamalkan ini. Dan saya kira ini yang tiket yang paling gampang. Yang paling gampang dilakukan oleh seseorang, yaitu membaca surat apa Pak? Al-Ikhlas. Sinten sing tidak sakit baca Al-Ikhlas? Kalau kita sedang sakit tinggal jenengan purun boten, purun boten membaca surah Al-Ikhlas rutin, rutin. Sehari mimpi Pak. Nah, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyra marrat banallahu lahu
qasran fil jannah. Ya. Jadi barang siapa yang dia membaca surah Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas sampai dia merampungkan ya sebanyak 10 kali, maka Allah akan bangunkan qasran. Qasran itu istana di surga. Ya, ini tidak mahal ya. Jadi mudah, ringan, tapi tinggal jenengan purun boten. Bisa enggak mengamalkan setiap hari? Ya. Kalau dibaca surah Al-Ikhlas niku sekali baca paling butuh pinten menit? Pinten detik? Mboten sak menit. Nah, coba dipraktekkan sak mangkin, sareng-sareng nggih monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Niku namung setengah menit, kurang lebih sampai 45 menit. Ya, taruhlah sak menit. Berarti paling 10 pinten 10 menit. Mboten 10 menit. Ya, bagi siapa yang merutinkan setiap hari baca Al-Ikhlas dan diniatkan supaya kelak mendapatkan surga, dibangunkan Allah istana di surga, maka insya Allah jaminan ini pasti akan Allah berikan. Nih, ya, ini salah satu cara. Nih, cara jangan sehingga beberapa hal tadi yang sudah kita lakukan jelas, yang sudah kita lakukan jelas. Mboten kados wau jenengan badhe teng surga, napa amalane enggak jelas gitu. Ya. Makanya perlu diperjelas. Nah, beberapa amalan tadi yang itu bisa mewujudkan kita kelak nanti dapat kaplingan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Ikhlas bisa dibaca siang, bisa dibaca malam, monggo. Tapi yang penting disempurnakan 10 kali, ya, syukur kemudian ngerti arti ini. Ngerti arti ini jauh lebih baik. Oke, ini yang pinten niki wau. Pinten Pak? 6. Wau 3 ya sing anu ya, Kak dusta, jaga, dari debat. Nah, ini langsung 3 niku. Soalnya masing-masing ada keutamaan. Rumah di pinggir, rumah di tengah, dan rumah di paling tinggi. Sekarang yang terakhir, ada beberapa cuma mengingat waktu yang terbatas ya. Yang terakhir adalah yaitu barang siapa yang dia membaca doa ketika masuk pasar, maka salah satu keutamanya adalah kelak Allah akan bangunkan rumah di surga. Saat ini pertanyaan nih, jenengan pun apal dereng dongane mlebet peken. Sampun dereng Pak? Lah, ibu-ibu? Lah, biasa ke pasar ke orang ngerti baca doa. Piye niki? Ya. Ya. Doa masuk ke pasar itu doa yang khusus nggih. Kenapa diperintahkan berdoa khusus? Sebagaimana juga kita masuk ke masjid ada doa khusus. Karena kita tahu pasar merupakan seburuk-buruk tempat, asfaul makan fil alam, asmaul fakan fil ard. Seburuk-buruk tempat di dunia ini adalah 2. Napa niku? Pertama pasar, yang kedua napa? Toilet. Toilet itu seburuk-buruk tempat. Loh, kenapa buruk? Bukankah sekarang pasar itu modern? Bukankah pasar sekarang itu rame, menyenangkan, membuat orang betah? Justru niku. Justru niku. Ya. Karena diantara hikmah penjelasannya kenapa pasar dikatakan seburuk-buruk tempat? Karena pasar itu tempat biasa nih orang bujuk, orang dusta, orang menipu, orang menampakkan aurat di pasar, orang banyak ngomong di pasar. Yeah.
Ya, ini meskipun arti pasar ini bukan namung pasar tradisional nggih, termasuk mall, termasuk supermarket, minimarket niku sami. Nggih. Niku namine as-suq dalam bahasa Arabnya. Tempat berkumpulnya penjual dan pembeli. Itu. Ya, pasar. Ya. Nah, saniki dungane napa masuk ke pasar? Tasih ada yang mau ingat, Bu? Pertama la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Terus lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, saya niki kalau tuntun nggih kersane mangke saged diamalkan mumpung. Ampun ngantos jenengan bola-balik ke pasar mboten donga. Nggih. Kenapa kok ke pasar kita disuruh berdoa? Karena itu tadi supaya tidak mudah terganggu. Nggih. Oleh syaitan, karena di pasar itu banyak setan. Nggih. Makanya kadang sebagian orang normalis sama mungkin nggih. Nek jenengan umpama seandainya bisa melihat bisa melihat di pasar, di masing-masing toko itu, di mal-mal atau di pasar lah, itu syaitan itu banyak di depan toko-toko itu nari orang supaya beli. Sebagian yang pakai apa? Pelet nih oke. Penglaris, pelet jenisnya. Makanya nih sewu, kadang banyak orang ke pasar nggak ada, tujuannya bukan untuk beli, itu ternyata beli. Kadang duit cepet bablas. Wah, mau orang Arab tuku kok dadi tuku iki ya. Nah, itu salah satu digeret oleh syaitan karena kita nggak berdoa. Itu sewu. Ya, sehingga ini perlu dihafal, okay? Saya bacakan, karena kalau nanti nggak saya lihat nanti khawatirnya potong-potong malah terputus. Monggo, okay, saya baca. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi nggih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Maka disebutkan dalam hadis tersebut kataballahu lahu alf hasanah, maka Allah akan menulis baginya 1 juta kebaikan dan Allah hapuskan alf sayyi'ah wa waqa'a lahu alf darajah, dan Allah akan naikkan angkat derajatnya alf itu 1 juta derajat. Dan dalam hadis yang lain Allah akan bangunkan rumah di surga. Hadis ini memang lemah, cuma ada syawahidnya banyak yang mendukung, sehingga sebagian ulama menyebutkan tidak mengapa kemudian diamalkan dari si doanya, karena kalau doanya sahih, cuma keutamaannya diperselisihkan oleh para ulama kita. Tapi ala kulli hal salah satu sunnah
kalau kita masuk ke pasar adalah dengan berdoa sebagaimana tadi yang sudah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita untuk tadi ya beberapa melakukan amalan-amalan sunnah tadi. Harapannya bagian dari kita untuk mengkapling ya, mendapatkan kaplingan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Barangkali ada kata-kata yang kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.